saya kira itu catatan yang kedua. Yang ketiga menyambung tadi soal Myanmar, saya malah punya catatannya. Di Myanmar, negara yang katanya militeristik, sesungguhnya partai politik didirikan oleh warga negara dengan jumlah minimal 15 orang yang telah berusia minimal 25 tahun. Mendaftarkan partai politik pada Komisi Pemilihan Umum dengan menyerahkan 1. Uang pendaftaran, 2. Nama, bendera, dan stempel partai, 3. Manifesto partai, 4. Peraturan partai, dan 5. Surat pernyataan menyatakan partai yang bersangkutan akan mempunyai, tolong dicatat, akan mempunyai sejumlah 1.000 orang secara nasional dalam waktu 90 hari sejak yang bersangkutan didaftarkan. Itu satu. Contoh satu lagi adalah di Rusia, yang menurut kita juga mengalami masa yang luar biasa ya. Di Rusia, syarat untuk menjadi peserta pemilu dalam partai politik mempunyai keanggotaan secara nasional sejumlah 50.000 orang minimal berusia 18 tahun. 1. Mempunyai cabang lebih dari 50% provinsi yang ada dengan anggota minimal 500 orang. Partai harus terdaftar secara nasional dengan menyerahkan dokumen yang sesuai. Hanya itu, dan statuta dan programnya. Lalu mungkin juga menambahkan dari yang tadi bahwa dengan ketidaklulusan ini sehingga di daerah terjadi transaksional caleg dan sebagainya, saya malah lebih bingung lagi. Saya orang pemula di partai politik, tapi partai politik apa yang diinginkan negeri ini? Tidak ada jarak yang jelas antara satu partai. Lalu apa bedanya saya masuk Demokrat dengan Golkar? Apa bedanya saya masuk partai yang A ke B atau ke C? Ketika setiap partai tidak jelas lagi ambang batasnya, harus ada kejelasan. Kenapa seseorang menjadi Republikan? Kenapa seseorang menjadi Demokratik di Amerika? Jelas, visinya jelas. Sehingga ketika orang menyatakan saya Republikan dengan segala konsekuensinya dia Republikan. Sekarang kalau saya nyatakan saya masuk partai mana? Sesungguhnya tidak jelas jarak antar partai. Saya lebih khawatir lagi kalau seperti ini. Saya baru mulai, tapi saya sudah banyak ketakutan melihat seperti ini. Seperti apa kemudian negara ini? Itu justru yang mendorong saya akhirnya mau bergabung dengan sebelumnya saya apolitis. Tapi ketika saya lihat keadaan seperti ini, saya kira paling tidak saya melakukan sesuatu meskipun kecil. Lalu kemudian saya kira yang perlu sekali lagi ditegaskan di sini adalah bahwa sistem kepartaian selalu berhubungan dengan electoral system. Sistem kepartaian yang baik didukung oleh electoral system yang baik. Jadi saya kira kita bersama-sama membangun ini. Saya kira bukan soal lolos tidak lolos. Saya tidak takut tidak lolos. Saya yang bingung partai besar masih takut. Kalau memang saya tidak punya anggota, kenapa? Kok nggak ada yang milih? Ya sudah, paling juga mati di telan waktu. Oh, beberapa pemilu yang lalu juga pesertanya jumlahnya banyak, tapi kok yang masuk Senayan berapa? Saya kira bukan itu, bahwa setiap partai dengan visinya, dengan manifesto partainya mampu mempengaruhi kebijakan publik. Itu yang lebih penting. Itu yang ingin saya ajarkan pada anak-anak saya, bahwa kamu punya hak bicara, bahwa kamu bebas mengeluarkan pendapat kamu, bukan cuma berdiskusi. Boleh tidak kita menyatakan pendapat, bukan nyatakan sekarang gitu. Itu yang saya mau. Saya jujur kecewa, bukan soal verifikasi, bukan sekedar administrasi verifikasi, tapi bahwa ada semacam upaya untuk membuat seperti ini. Itu yang lebih saya takutkan. Saya kira saya ingin tetap berharap pada hukum, bahwa bagaimanapun seperti Bu Titi bilang, ada mekanisme-mekanisme yang disediakan. Ayo, mari kami paling tidak Repatriasi mencoba melalui mekanisme-mekanisme yang sudah disediakan. Kami mencoba untuk taat hukum, tinggal kita buktikan hukum itu ada atau tidak. Saya memetik pendapat Hans Kelsen bahwa sesungguhnya adanya hukum itulah negara. Sehingga ketika negara tidak bisa membuktikan apa, ketika hukum tidak ada dan tidak bisa membuktikan keberadaannya, sesungguhnya negara kita bermasalah. Betulkah negara kita ada? Saya kira itu. Saya sih dari tadi bicara, saya khawatir kita berkutat pada angka-angka yang cuma hanya jadi ukuran-ukurannya, sehingga pada akhirnya coba bayangkan 2012 undang-undang ini jadi dan 2012 juga dilakukan verifikasi. Kapan waktu kita melakukan pendidikan politik?
kapan menyampaikan program-program, kapan membuat blueprint partai. Saya kira itu yang lebih penting malah hilang di sini. Itu saya kira yang ingin disampaikan oleh saya kali ini. Saya sangat menghormati apalagi senior-senior saya di sini yang sudah lebih lama berkecimpung di dunia politik. Saya ini anak bawang lah, nggak ada apa-apanya. Tapi saya kira setiap orang di negeri ini, kembali seperti yang ditegaskan kemarin, setiap orang di negeri ini harus punya jarak yang sama terhadap konstitusi. Tidak ada yang boleh dibedakan sama sekali dengan alasan apapun. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih.